Salam pemirsa, jumpa lagi di channel Mata Ketiga. Terima kasih untuk Anda pemirsa setia yang mengikuti dan menonton inspirasi Mata Ketiga. Mata Ketiga akan membawa Anda memandang dunia. Tahun 2021 sudah tiba, berbagai peristiwa sudah menanti akan terjadi pada hari-hari mendatang. Paranormal Inggris Nicholas Aujula yang pernah secara akurat memprediksi ledakan virus corona baru-baru ini meramalkan tentang peristiwa besar yang mungkin terjadi. Apa-apa saja yang diramalkan bakal terjadi? Mari kita simak ulasan selanjutnya. Nicholas Aujula mengatakan ia melihat beberapa pemandangan yang mengerikan, termasuk pembunuhan terhadap seorang pemimpin dunia. Nicholas Aujula, 35, adalah pria asal London Selatan, adalah seorang ahli hipnotis, terapis dan paranormal. Konon katanya, Aujula memiliki kekuatan supranatural semasa kecil dan dapat memprediksi masa depan melalui mimpi. Aujula saat ini bekerja sebagai hipnoterapis dan psikoterapis. Dia pernah meramalkan gempa bumi di Tiongkok dan Kuba, aksi protes besar-besaran oleh supir taksi di London, kebakaran di Katedral Notre Dame, dan berita gosip tentang Justin. Semua prediksinya ini satu persatu kemudian menjadi kenyataan. Menurut Daily Mirror, Aujula kerap melihat pemandangan masa depan. Pada 2018 lalu, dia mengatakan sebuah bencana seperti flu akan melanda dunia. Aujula dapat membantu seseorang kembali ke kehidupan masa lalunya melalui hipnosis. Aujula menuturkan, dia sudah tahu dirinya memiliki kemampuan supranatural sejak kecil dan baru memberi kesan yang mengejutkan sampai dia berusia 17 tahun. Aujula mengatakan itu seperti pengalaman roh keluar dari tubuh. Dia tahu bahwa dia memiliki banyak kehidupan lampau, termasuk pernah menjadi seorang ratu Mesir kuno dan seorang guru selama revolusi Prancis. Dia bahkan mengatakan bahwa dirinya pernah menjadi singa dan rusa di beberapa kehidupan sebelumnya, dan beberapa di antaranya pernah tinggal di galaksi lain, dan dia pernah menjadi alien. Sejak usia 17 tahun, Aujula mengaku sering melihat pemandangan, beberapa di antaranya muncul melalui mimpi. Pemandangan lain yang disaksikannya adalah secara tiba-tiba ketika sedang bepergian. Aujula percaya bahwa bakatnya dapat membantunya memprediksi beberapa peristiwa besar saat ini. Meski Aujula bisa menerawang, tetapi ia menegaskan bahwa dirinya tidaklah istimewa. Dia percaya bahwa setiap orang memiliki kemampuan yang sama, tetapi sikap skeptis membuat kemampuan tersebut tak berfungsi sebagaimana mestinya. Menurut Aujula, kita hidup di dunia yang penuh dengan logika, jadi tidak selalu melihat pesan-pesan ini, tapi saya pikir kita semua memiliki indera keenam. Aujula mengatakan, beberapa pemandangan yang disaksikannya muncul dalam mimpinya, dan beberapa di antaranya muncul saat dia sedang jalan-jalan. Saat dia roh mengembara, halusinasinya umumnya sangat kuat, dan kemampuan berpikir logis dari otak tiba-tiba berhenti dan didominasi oleh kekuatan intuisi. Untuk tahun 2021 mendatang, Aujula membuat prediksi berdasarkan apa yang disaksikannya. Dia mengatakan, beberapa pemandangan yang terlihat sangat spesifik, beberapa relatif abstrak dan perlu ditelaah lebih lanjut, karena pemandangan tersebut hampir seperti mimpi dengan pesan tersembunyi. Ia menyebutkan satu hal yang sering ditanyakan tahun 2020, yaitu virus corona. Dia melihat bahwa gelombang pandemi ini menjadi stabil setelah tahun baru dan tingkat infeksi akan turun ke tingkat yang dapat dikendalikan sebelum musim semi mendatang. Aujula meramalkan kelanjutan dari pandemi virus corona kali ini. Kepanikan masyarakat dan tindakan pembatasan terkait pandemi akan berlanjut hingga 2022. Banyak orang pindah ke tempat tertentu untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Dia tidak berbicara tentang ratusan orang, tetapi ribuan orang yang akan pindah. Aujula juga mengatakan bahwa flu babi juga kerap muncul di benaknya. Dia juga melihat kepanikan masyarakat. Dia tidak mengira itu adalah virus lain, tetapi dalam kasus merebaknya virus corona ini, dia dapat membayangkan reaksi cemas orang-orang terhadapnya. Selain itu, Aujula juga menuturkan beberapa pemandangan yang mengerikan, termasuk pembunuhan terhadap salah satu pemimpin dunia. Dia tidak tahu siapa pemimpin itu,
tetapi merasa bahwa peristiwa ini akan berdampak pada dunia. Dia berharap pemandangan ini tidak menjadi kenyataan. Pada Februari 2021, mungkin ada kekacauan besar di pemerintahan negara besar dan presidennya akan mengundurkan diri. Negara besar yang disebut Aujula dalam ramalannya ini mungkin jatuhnya rezim Xi Jinping pada tahun 2021. Tapi pertanyaannya, menurut Anda mungkinkah Xi Jinping akan mengundurkan diri begitu saja? Tidak mungkin. Jadi salah satu sebab yang membuatnya terguling, besar kemungkinan Xi Jinping akan dihabisi oleh Amerika Serikat. Prediksi ini berdasarkan kesimpulan dari ramalan sebelumnya. Ditambahkan, Aujula juga mengatakan dia melihat pembunuhan terhadap salah satu pemimpin dunia. Dilihat dari sini, dapat disimpulkan bahwa pemimpin dunia yang terbunuh yang dilihat Aujula kemungkinan besar adalah Xi Jinping, penguasa Partai Komunis Tiongkok seumur hidup. Pembunuhan terhadap salah satu pemimpin dunia yang diramalkan oleh Aujula diperkuat prediksi Anand bahwa akan ada gejolak besar dalam pemerintahan negara besar pada Februari 2021 dan presidennya akan turun tahta. Sebenarnya ramalan bahwa Xi Jinping akan dihabisi oleh Amerika Serikat dapat ditemukan dasar buktinya dalam Tui Pai Tu Li Chunfeng. Tui Pai Tu adalah buku ramalan Tiongkok dari dinasti Tang abad ke-7. Buku ramalan Tui Pai Tu secara akurat memprediksi peristiwa besar yang telah terjadi di semua dinasti sejak dinasti Tang. Semua bentuk ramalan itu dipandang penting oleh kaisar dari semua dinasti Tiongkok kuno. Kaisar pendiri dari 5 dinasti Song Utara 960 hingga 1127, Selatan 1187 hingga 129 dinasti Yuan, Ming dan Qing sangat senang karena keakuratan nubuat Tui Pai Tu dan itu adalah pertanda takdir. Selain itu, Tui Pai Tu juga meramalkan kehancuran setiap dinasti dan generasi dan pergantian kekuasaan membuat gelisah para penguasa dinasti sebelumnya. Sejak pecahnya wabah virus corona, banyak ahli virus menuding PKT sengaja membocorkan dan menyebarkan virus itu ke dunia, menyebabkan pandemi global. Presiden AS Trump dan beberapa pejabat senior Gedung Putih menegaskan ada bukti kuat bahwa virus tersebut berasal dari laboratorium Wuhan, Tiongkok. Setelah virus bocor, PKT menyembunyikan epidemi dan dengan sengaja menyebarkan virus ke dunia, menyebabkan pandemi. Menurut statistik saat ini, virus corona telah menewaskan jutaan orang di seluruh dunia, sementara jumlah kematian di Amerika Serikat menempati urutan pertama dengan lebih dari 200.000 orang tewas. Virus tersebut telah membawa kerugian besar bagi Amerika Serikat, jauh melebihi kerugian yang diakibatkan oleh pengeboman Jepang di Pearl Harbor 7 Desember 1941 dan serangan teroris 11 September 2001 silam, terutama bencana besar yang diderita oleh sistem demokrasi Amerika dalam pemilu AS kali ini, dan Partai Komunis Tiongkok adalah biang keladinya. Xi Jinping sebagai biang keladinya sudah lama diincar oleh Amerika Serikat. Penggulingan rezim Xi Jinping tidak bisa dihindari dan fakta yang tidak bisa diubah. Presiden Trump telah berulang kali mengungkapkan kemarahannya terhadap PKT kepada dunia luar. Oleh karena itu, kita dapat lebih jauh menyimpulkan bahwa menurut praktek biasa Amerika Serikat tidak akan membiarkan Xi Jinping lolos begitu saja dari tanggung jawabnya. Xi Jinping akan membayar mahal untuk itu. Nasib tragis atas pembunuhan Mohsen Fakhrizadeh, ilmuwan nuklir ternama Iran pada 27 November 2020 lalu, mungkin merupakan takdir akhir dari Xi Jinping. Karena Amerika Serikat adalah ahlinya dalam melenyapkan rezim diktator dan teroris, sekaligus membuat panik para diktator dan tanpa melukai orang yang tidak bersalah. Strategi cerdik Amerika Serikat yang membidik pemimpinnya lebih dulu tanpa melukai warga sipil ini selalu membuat para diktator ketakutan. Mengenai operasi pemenggalan pembunuhan oleh Amerika Serikat, harus disebutkan bahwa Mohsen Fakhrizadeh, yang dikenal sebagai Bapak Bom Nuklir Iran, dihabisi di dekat Teheran pada 27 November 2020 lalu. Media Iran mengatakan bahwa seluruh proses serangan itu selesai hanya dalam 3 menit dengan senapan mesin kendali jarak jauh. Selain Fakhrizadeh dan pengawalnya,
serangan itu tidak memakan korban lain yang tidak bersalah. 2 hari setelah Fahrizad dibunuh, Muslim Sadan, seorang komandan senior Korps Pengawal Revolusi Iran, juga tewas dalam serangan di perbatasan Suriah pada malam 29 November 2020. Pada 3 Januari 2020, Mayor Jenderal Qasim Soleimani, komandan pasukan Quds yang merupakan cabang dari Garda Revolusi Iran dan sekutu Partai Komunis Tiongkok, dengan cepat dibunuh oleh pesawat tak berawak AS. Menurut laporan media berbahasa Mandarin di luar negeri, pembunuhan Soleimani menyebabkan ketegangan di antara para pucuk pimpinan PKT. Xi Jinping mendengar pengarahan darurat dari think tank dan tim khusus PKT. 7 anggota Komite Tetap Politbiro Partai Komunis Tiongkok dan Wakil Presiden Wang Qishan secara berturut-turut menggelar rapat kecil dan pertemuan rahasia. Menurut sumber, tingkat keamanan para pemimpin Partai Komunis Tiongkok telah dinaikkan ke tingkat tertinggi dalam sejarah PKT, tak lain untuk mencegah operasi pemenggalan atau pembunuhan oleh Amerika Serikat. Tanda-tanda di atas menunjukkan bahwa Amerika Serikat tidak mengesampingkan pembunuhan terhadap penguasa PKT, Xi Jinping. Amerika Serikat akan membalas kasus penyebaran virus corona yang disengaja oleh PKT dan campur tangan dalam pemilu AS dengan menghancurkan rezim komunis Tiongkok. Besar kemungkinan AS akan menghabisi Xi Jinping demi orang-orang yang tidak bersalah. Setelah Xi Jinping dihabisi, para pejuang akan masuk dengan memanfaatkan situasi tersebut dan rezim komunis Tiongkok dinyatakan bubar. Tapi siapakah pejuang ini? Dari analisis di atas, tidak diragukan lagi pejuang itu adalah Amerika Serikat. Lebih spesifik lagi, mungkin yang dimaksud adalah Presiden AS Donald Trump. Namun besar kemungkinan bahwa agenda utama Trump setelah terpilihnya kembali pada tahun 2021 mungkin menjatuhkan sanksi terakhir bagi PKT. Pesawat nirawak dikirim untuk melakukan operasi pembunuhan singkat terhadap Xi Jinping. Menurut ramalan, disintegrasi Partai Komunis Tiongkok hanya tinggal menunggu waktu. Cukup sampai di sini ulasan mata ketiga episode kali ini. Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan share. Jangan lupa kunjungi selalu channel Mata Ketiga untuk mengetahui informasi tentang peristiwa misterius lainnya. Jika Anda punya usul dan pendapat, silahkan tinggalkan komentar. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Salam.